ikut di kantor untuk rapat koordinasi dengan officer dan departemen. Oleh karena saya belum pulang, saya baru tiba di Jakarta itu tanggal 16 malam. Jadi tanggal 17-nya kami ke kantor untuk mengumumkan kepada semua karyawan di kantor bahwa kita harus mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, oleh Presiden kita Jokowi, dan juga oleh Gubernur DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah. Jadi itulah terakhir kami masuk kantor tanggal 17 Maret. Kami pulang, sebelum kami pulang, rupanya Pendeta Marbun itu ada urusan mengenai KKR dari Kayu Putih. Jadi Pendeta Galingging itu datang ke kantor untuk laporan mengenai KKR yang baru saja dibuat oleh Pendeta almarhum Pendeta Biner Silalahi dan Pendeta Marbun waktu itu di sana. Jadi ada laporan yang harus ditandatangani. Jadi Pendeta Marbun tanggal 17 itu ke kamarnya Pendeta almarhum Pendeta Biner Silalahi. Setelah itu, setelah selesai kami pulang ke rumah dan besoknya kami dengar berita bahwa Pendeta Silalahi itu masuk rumah sakit dan dirawat di rumah sakit dekat rumahnya. Observasinya adalah, diagnosenya adalah observasi tifus. Jadi kami semua mendoakan di tempat kami masing-masing atau di rumah kami masing-masing agar hamba Tuhan ini cepat sembuh. Itu hari Rabu, beliau masuk rumah sakit. Hari Kamis saya di rumah demam. Saya pikir, mengapa ini? Kasus virus corona ini sudah menghantui semua orang, termasuk kami juga. Kami juga ada rasa takut ya. Saya panas, demam, sore sampai malam hari. Saya pikir mungkin ini seperti tifus juga ya. Biasanya kalau tifus itu sore sampai malam hari dia panas, pagi, siang itu normal. Jadi hari Kamis saya demam, hari Jumat saya demam, ada batuk juga. Hari Sabtu saya masih demam, tapi kami masih mengikuti acara Hope Channel. Hari Sabat seperti ini, mengikuti acara Hope Channel berdua dengan Pendeta Marbun, karena kami di rumah hanya berdua, anak-anak semua di Manila, jadi kami ikuti semua. Nah, hari Sabtu, hari Minggu saya sudah tidak demam lagi, saya rasakan sudah normal, biasa. Tapi kami kaget juga, Pendeta Marbun mulai panas, batuk dan panas. Mama saya panas, dia bilang. Aduh, Dedi, minum obat Panadol. Karena kami tahu kalau COVID itu belum ada obatnya. Jadi kita hanya siapkan Panadol di rumah. Memang setiap hari kami minum air hangat, rebusan dari jahe, kemudian sereh ya, jahe, sereh. Kita masukkan juga di dalamnya ada cengkeh, kemudian ada kayu manis. Jadi itu kita uapnya kita hirup, kemudian airnya kita minum. Itu kita lakukan. Kemudian minum-minum jus air jeruk murni, makanan-makanan sehat. Kita usahakan supaya jangan terpapar ya. Paling tidak kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita tidak akan sakit. Tapi hari Minggu itu Pendeta Marbun mulai panas. Minum minum obat. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Nah, hari Senin pagi, kami mendengar berita bahwa Pendeta Biner Silalahi meninggal. Itu membuat kami syok semuanya. Karena beliau itu dirawat hari Rabu. Tiba-tiba beberapa hari dirawat itu kami mendengar dia meninggal hari Senin subuh. Itu membuat kami semua terguncang. Aduh, saya juga takut secara pribadi, saya takut. Karena Pendeta Marbun sudah panas. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa dia panas. Tinggi, lumayan panasnya. Dan dia batuk terus. Saya bilang, Dedi, ayo kita ke rumah sakit, kita berobat. Tapi memang ada rasa takut juga untuk pergi ke rumah sakit. Kami takut terpapar di sana. Jadi bagaimana, Dedi? Saya bilang, bagaimana kita harus berobat atau kita telepon ke dokter? Kebetulan di gereja Bekasi ini ada anak anggota yang dokter ya, kalau mungkin kenal Dr. Vivi Nainggolan. Jadi kami teleponlah ke sana. Dokter, tolong apa yang harus kami lakukan? Saya katakan begitu karena Pendeta Marbun sudah panas dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa. Saya telepon kepada dokter itu hari Rabu, tapi hari ini tidak panas lagi, dokter. Saya takut terpapar dengan COVID karena dokter sudah lihat kan, kita semua sudah tahu bersama bahwa ketika hamba Tuhan itu meninggal, prosesinya itu seperti COVID dibuatnya, seperti pasien COVID, dibungkus, kemudian harus sesegera mungkin dikuburkan. Itu sangat mengganggu pikiran saya. Jadi, oh iya Bu, kalau gitu kontrol ke dokter, periksa saja.
saya pikir saya mau ke tempat dokter itu praktek ya atau bekerja, tapi terlalu jauh dari Bekasi. Kami tinggal di Bekasi. Dia praktek di Pulau Mas. Aduh dokter jauh sekali. Saya bilang boleh tidak di rumah sakit yang dekat dengan Bekasi ini? Dia bilang oh oke, boleh. Rumah sakit Mitra Barat atau Mitra Timur. Dia berkatakan begitu. Dia kasih rekomendasi nama dokter spesialis. Kami pergilah ke sana. Sebelumnya kami sudah daftar dulu karena supaya jangan kami terlalu lama nunggu di sana. Ada suster yang kami kenal, jadi kami telepon, minta tolong didaftarkan. Nah, kami dapat nomor 11 ketika itu. Pasien nomor 11. Jadi saya kira sekitar setengah 10 kalau kita datang langsung bisa diperiksa ya. Jadi kita nggak perlu lama menunggu. Kami juga takut terpapar dengan virus itu yang menakutkan. Akhirnya dari setengah 10 kami baru diperiksa hampir jam 12 siang. Dan dokter itu katakan begini ketika kami diperiksa. Saya ceritakan semua. Dokter, kami nggak tahu apa memang terpapar virus corona atau tidak. Karena ada di kantor kami yang kena, dokter. Bahkan katanya sih dia itu observasi typhoid atau tifus. Tapi kenapa meninggalnya dibuat seperti aturan mengubur COVID? Saya bilang begitu. Saya tidak tahu, dokter. Tapi tolong periksa dengan betul-betul suami saya ini. Saya takut, dokter. Kalaupun nanti dia seandainya positif, ya kita usahakan untuk sembuh. Bagaimana caranya? Saya mau hari ini juga dokter hasilnya, saya tahu, saya bilang gitu kan. Terus dokter bilang gini, ibu ada caranya untuk cepat dapat itu. Tapi mahal, dia bilang, mahal bu. Kita harus scan torak, dia bilang gitu. Saya bilang, dokter tidak apa-apa mahal dokter. Saya juga mau, saya pikir, saya takut kan, karena saya bersama dengan suami di rumah, kami berdua, kami satu tempat tidur, kami kemana-mana sama-sama. Saya pikir kalau misalnya seandainya dia terpapar, pasti saya juga kena. Saya bilang, jadi tolong dokter, saya juga mau diperiksa, saya juga mau di-scan torak. Dia bilang, ibu, ini mahal bu, jadi begini, itu hampir 4 juta. 4 juta kurang sedikit. Saya bilang, tidak apa-apa dokter. Oh enggak, dokter bilang gini, tidak bu. Bapak dulu kita scan, kalau hasil Bapak negatif, untuk apa kita buang-buang uang? Nanti baru kalau Bapak itu positif, baru ibu akan kita scan. Akhirnya, saudaraku, itu kami scan torak itu sekitar jam 12:30 lah ya, setelah kami konsultasi dengan dokter. 12:30, hasil yang kami bisa peroleh itu jam 5 sore. Jadi kami menunggu begitu lama di rumah sakit. Saya sudah stres juga. Jadi suami saya suruh tunggu untuk di mobil. Nanti saya yang terus keluar masuk untuk cek apakah dokter sudah ada. Rupanya dari pagi itu, dokter internis ini sudah menemukan banyak sekali pasien positif COVID. Hasil dari scan torak. Jadi dokter itu harus rapat mendadak kepada semua dokter-dokter yang ada di rumah sakit, memberitahukan ini sudah darurat COVID. Karena kita sudah menemukan begitu banyak hari ini saja beberapa pasien COVID, dia bilang. Jadi mereka rapat, selesai rapat jam 5, baru dokter itu turun lagi ke poliklinik, dan kami baru dipanggil. Dia katakan hasilnya sudah 5:30. Dia bilang, ibu, Bapak ini positif COVID. Melihat hasil scan torak, bagaikan bom yang meledak di siang bolong. Aduh, saya mau menangis. Tuhan, tolong, saya bilang gitu. Tapi dari satu sisi saya sudah tenang. Kalau memang ini benar-benar COVID, kita harus cari usaha untuk sembuh. Saya bilang, dokter, saya juga diperiksa, karena saya pikir saya juga pasti terpapar. Akhirnya dokter kasih pengantar dan saya di scan torak, di lab, diambil darah untuk diperiksa. Itu sudah sampai 6:30 malam. Kemudian kita harus, saya pikir tadi saya diopnam di sana. Saya pikir kita berdua akan dirawat di sana. Saya bilang, dokter terima kasih karena dokter kan yang akan rawat kami di sini. Katanya gitu, oh ibu tidak bisa. Kenapa dokter? Saya bilang, dokter, ibu jangan terlalu takut. Dari 20 pasien yang ada kami rawat di sini, hanya 1 yang menunjukkan kondisi yang tidak baik. 19 itu menunjukkan hal yang baik, Bu. Banyak kemajuan dan menuju kepada kesembuhan. Jadi ibu nggak usah khawatir. Aduh dokter, jadi kami harus dirawat di mana? Saya takut. Udah, kemana rumah sakit yang harus kami cari atau kami dirawat di sana? Yang terbaik, dokter. Saya mau yang terbaik. Terus dokter katakan gini, kalau menurut saya ibu yang terbaik adalah di Wisma Atlet. Hah, saya takut. Oh, Wisma Atlet itu kan bukan rumah sakit sebenarnya. Itu hanya wisma, tempat istirahat atlet-atlet yang digunakan menjadi suatu tempat yang darurat khusus untuk pandemi COVID ini, untuk perawatan COVID. Saya bilang, dokter, apa itu yang terbaik, dokter? Dokter katakan, iya Bu, itu yang terbaik. Ya sudahlah dokter, kalau gitu saya ikut apa yang dokter katakan. Karena saya ingin yang terbaik buat suami saya dan buat kami. Akhirnya, jam 6:30 malam, kami disuruh untuk ke UGD, untuk
menyelesaikan administrasi dan menyiapkan ambulans untuk kami dirujuk ke rumah sakit Wisma Atlet. Jadi situ saya katakan sama dokter, saya hasilnya belum ada, tapi saya bilang sama dokter UGD, IGD. Saya bilang, dokter, maaf, saya mau minta tolong, saya mau pulang dulu ke rumah, karena saya harus persiapkan semua alat-alat yang kami perlukan, baju, pakaian dalam, alat-alat mandi, semuanya saya kan harus persiapkan, karena paling cepat, saya perkiraan, itu akan kami tinggal di rumah sakit 2 minggu. Jadi dokter tidak kasih awalnya, dia takut kalau nanti saya pulang, nanti yang di rumah terpapar lagi, karena ini sudah positif. Saya bilang, tidak ibu, tidak boleh. Dokter, jangan takut dokter, di rumah ada siapa? Dokter gitu katakan. Saya bilang, jangan takut dokter, di rumah tidak ada orang. Kami hanya berdua, anak-anak kami semua di Manila. Oh oke lah kalau gitu, kalau tidak ada orang silakan ibu pulang. Jadi pendek cerita, saya pulang, saya bawa mobil, saya pulang, saya siapkan semuanya, saya atur pakaian. Nah ketika saya mengatur pakaian, untuk saya persiapkan untuk 2 minggu nanti di rumah sakit, tiba-tiba telepon berdering. Saya lihat, oh Dedi, dari suami saya. Dia katakan, mama, gak perlu kamu bawa bajumu. Loh, kenapa Dedi? Saya bilang, gak perlu mama. Barusan dokter yang periksa saya itu, dokter spesialis, katakan bahwa mama tidak ada sakit sama sekali. Hasil scan torak mama bersih, tidak kena COVID. Hasil labnya bagus. Dia bilang gitu. Jadi mama gak perlu bawa pakaian. Biar aja mama bawa mobil, karena tadi saya rencananya untuk tinggalkan mobil di rumah dan saya naik Grab. Supaya saya jangan terpikir untuk mobil yang kami tinggalkan di rumah sakit, karena kami harus dirujuk ke rumah sakit Wisma Atlet ya. Jadi saya pikir saya harus naik Grab. Tapi kata suami saya, jangan, bawa mobil supaya kamu nanti ada mobil untuk kamu pulang ke rumah. Saya tadi nggak enak perasaan, saya tidak mau lepas dari suami saya ingin bersama-sama dirawat di rumah sakit supaya saya bisa tolong. Saya kembali ke rumah sakit, terus saya tanya sama dokter, dokter, kenapa saya nggak dirawat saja bersama dengan suami saya, dokter? Saya kan ODP, saya kan ada kontak dengan pasien. Saya mau dirawat, dokter, saya mau tolong suami saya. Tapi dokter katakan, tidak, ibu. Ibu pulang saja. Ibu jaga kesehatan ibu. Ibu bisa saja kena kalau ibu stres. Tapi kalau ibu jaga kesehatan ibu, bisa saja sehat terus. Tapi kan saya sedih. Saya bilang, dokter, tapi saya sayang sama suami saya. Saya tidak mau kalau suami saya sedih sendirian dirawat di sana, karena saya tahu pasti dia tidak akan dirawat dengan baik. Karena saya melihat di televisi, semua pasien yang dirawat itu, semua menyingkir dokter dan perawat. Jadi pasien itu harus bisa menolong dirinya sendiri. Itu pemikiran saya dan saya lihat itu. Kemudian, saya bilang sama suami saya, Dedi, bagaimana Dedi? Ya Ma, jangan, kamu pulang aja. Saya lihat mukanya, saya tatap mukanya. Sebagai seorang istri, pastinya kita akan rasa khawatir kalau suami kita sakit. Saya lihat mukanya. Dedi sungguh-sungguh mau sendiri dirawat. Iya Mama, iya. Tapi nanti kamu datang ke rumah sakit ya, katanya gitu. Mama pulang aja, nggak apa-apa saya dirawat sendiri. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya berat sebenarnya. Sebagai seorang istri, saya berat sekali untuk meninggalkan suami saya. Dia harus pergi, saya harus berpisah dengan dia. Dia harus pergi ke Wisma Atlet yang saya tidak tahu di mana Wisma Atlet itu. Dan saya tidak tahu bagaimana fasilitas di sana. Akhirnya saya foto berdua, saya pikir, Dedi ingat ya, kuat ya Dedi ya, semangat ya. Semangat, Mama terus sayang Dedi dan akan doakan Dedi terus. Kemudian kami berdoa, terus berpisah, dia harus pergi dengan ambulans. Di sana di dalam ambulans itu ada juga seorang ibu yang dia terpapar corona, tapi suaminya tidak, jadi suaminya juga antar sampai di pintu ambulans. Sedih sekali memang. Sedih, saya menangis juga dalam hati, tapi saya berusaha untuk tegar. Kemudian dia dibawa oleh ambulans ke Wisma Atlet dan saya pulang ke rumah. Itu sudah jam 11 malam. Sampai di rumah saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan tolong suami saya, tolong Tuhan, tolong. Sebab saya selalu dihantui oleh almarhum dari teman sekerja kami. Saya dihantui oleh itu terus, saya berdoa. Sepanjang malam saya berdoa, Tuhan tolong. Tolong suami saya untuk dapat kuat, untuk dapat sembuh. Sampai dengan hampir dini hari, saya tidak bisa tidur, saya berdoa, Tuhan tolong, saya mau tidur Tuhan, saya mau tidur Tuhan, tolong. Itu tanggal 26 hari Kamis, tanggal 26 Maret ya, hari Kamis kejadian itu. Dan paginya sekitar jam 9 saya telepon suami saya. Dia katakan, Mama, saya baru selesai mandi, saya tiba di rumah sakit ini dan masuk di kamar itu jam 4 pagi. Jadi begitu lama sekali proses di rumah sakit. Jam 11 dia pergi dari rumah sakit Mitra Timur, sampai di sana prosesnya itu sampai jam 4 pagi, baru dia bisa masuk kamar. Sungguh sangat melelahkan sekali.
Jadi dia hanya tidur sebentar, kemudian dia bangun, dia mandi. Itu tanggal 27 Maret. Tanggal 28 kami setiap hari telepon. Saya selalu hubungi suami saya tanyakan bagaimana, apa yang kamu perlukan di sana. Ternyata di sana kurang air minum. Sementara suami saya tidak sakit pun, dia orangnya paling suka minum. Dia yang saya tahu penyakit COVID ini harus banyak minum. Dan di sana kurang air minum. Waduh, saya sedih sekali. Saya katakan kepada kakak saya, ada keponakan-keponakan saya yang tinggal di Jakarta ini. Saya bilang, tolong kirim air minum ke sana, tolong. Akhirnya mereka kirim banyak sekali air minum. Mereka kirim air yang 1,5 liter itu 6 kardus. 3 yang 1,5 liter, 6 yang 600 ml 3 dus mereka kirim. Mereka kirim buah-buahan. Saya bilang, apalagi yang kamu perlukan di sana, Dedi? Terus karena saya lihat banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang akan sangat menolong kalau dia diuap, menghirup udara panas ya, dimasak air terus diuap terus. Terus saya katakan gini pada ponakan saya, tolong beli teko pemanas, teko untuk masak air yang dicolok ke listrik. Saya pikir itu sangat menolong dia di sana. Karena di sana tidak ada dispenser, tidak ada air panas. Apa yang harus saya tolong dia? Karena saya tidak bisa keluar, saya tidak boleh kemana-mana. Suami saya harus ditolong. Bagaimana caranya? Jadi saya bilang sama ponakan saya, tolong belikan itu semua. Akhirnya ponakan saya beli teko pemanas. Nah, dikirimlah teko pemanas, kemudian air minum, buah-buahan, segala buku, Alkitab yang supaya dia tidak bosan selama dia dirawat di sana. Saudara tahu apa yang dia perjuangannya adalah ketika di Wisma Atlet, dia dari lantai 5 pertama kali, lantai 5, semua barang-barang yang kita kirim itu dia harus ambil sendiri ke lantai 1. Dalam kondisi dia lemah, dia harus ambil semuanya ke bawah. Setiap kali kami kirimkan sesuatu yang dia perlukan, dia sangat mengeluh, Mama, saya tidak kuat. Saya harus ambil semuanya itu. Pertama di lantai 5, kemudian di lantai 11 dia dipindahkan, kemudian yang terakhir di lantai 32. Bayangkan dia harus turun dari lantai 32 untuk ambil semua kebutuhan dia. Sungguh sangat menderita. Dia sesak. Kemudian tanggal 30 Maret, dia katakan, Mama, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak bisa bernafas. Saya seakan-akan tidak mampu lagi, Mama. Di situ saya rasakan, Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak mau dihilang, Tuhan. Tolong Tuhan. Saya bertelepon kepada kakak saya, tolong berdoa. Dia dalam kondisi sesak, dia dalam kondisi kritis, tolong berdoa. Semua keluarga saya bilang, berdoa, karena kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Dokter juga tidak bisa mampu menolong dia. Karena ketika dia sesak, dia katakan, Suster, tolong, saya tidak mampu, saya tidak bisa bernafas. Dia harus merangkak keluar dari kamarnya, menjerit-menjerit minta tolong kepada suster dan dokter. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Dia harus merangkak menjerit-jerit, barulah kemudian perawat datang dan membawa dia ke emergensi di bawah. Dia dibantu dengan nafas. Dia pikir, Tuhan, dia WA saya, dia foto, dia kirim ke saya, Mama, saya sudah tidak sanggup lagi. Aduh, sebagai seorang istri saya menangis, Tuhan tolong kuatkan dia. Mampukan dia Tuhan untuk melalui semua ini. Karena Tuhan bantu. Bayangan daripada sahabat kami yang dibungkus dan kemudian dikuburkan, itu mengganggu pikiran saya. Terus saya berdoa menangis. Tapi syukur sahabatku, saya membaca Alkitab, saya berdoa, saya membaca buku Nubuat, saya sangat dikuatkan. Saya membaca dari Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat 6 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Ayat-ayat ini saya baca berulang-ulang. Tuhan tolong saya. Ayat 9 katakan, dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu kepadanya, ialah tempat perlindunganmu. Saya terus berdoa. Baca Alkitab terus supaya ini memberikan kekuatan bagi saya, kemampuan bagi saya untuk dapat percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang patut diandalkan dalam kondisi
Sepertinya tidak ada harapan buat suami saya. Kemudian saya baca Alkitab lagi. Saya buka Yakobus 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu membuat saya kuat. Tuhan, saya yakin Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Kakak saya menangis dalam video call. Dia berdoa menangis, saya menangis. Semua keluarga kami menangis menjerit, dan saya yakin umat-umat Tuhan juga semua di DKI, di Jawa Barat, di seluruh pelosok tanah air kita ini, bahkan di seluruh dunia, berdoa kepada Tuhan, menjerit, berseru. Dan saya yakin doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat BWA, Mazmur 66 ayat 20 nyata benar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saya bersyukur, memuji nama Tuhan, sebab kemudian setelah tanggal 4, ya, tanggal 3 saya putus, tidak ada connect sama sekali dengan suami saya ketika dia dirawat di Wisma Atlet. Tanggal 3 saya berdoa, itu hari Jumat. Hari Kamis sore sampai hari Jumat, tidak sama sekali ada koneksi dengan suami saya. Putus hubungan. Ternyata disitulah dia parah. Dia hampir saja dia meninggalkan kita. Hari Sabtu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan menerima telepon dari siapapun, kecuali dari suami saya. Hari Sabat, saya lihat handphone, tidak ada sama sekali. Saya telepon, saya SMS, saya WA, Dedi jangan siksa saya dengan begini, Dedi tolong angkat telepon, Dedi tolong. Saya pikir saya menghibur diri ya, mungkin dia puasa gadget, saya pikir gitu ya. Sepanjang hari Sabat pasti dia tidak buka handphone. Jadi saya berdoa tuh, Tuhan, saya baca Alkitab, saya baca buku Roh Nubuat, saya terus berdoa. Jam 6, 1:05 dari jam 6 untuk menutup Sabat, tiba-tiba telepon berdering. Saya melihat, Dedi, oh berarti suami saya. Saya angkat telepon, Dedi, kenapa kamu tidak telepon? Sudah berapa hari ya? Dari hari Kamis malam, hari Sabat, hari Jumat, hari Sabat, dia tidak telepon sama sekali, tidak jawab WA saya. Ternyata di situ dia sudah tidak sadar. Terus saya angkat, Dedi, kenapa Dedi? Gitu. Halo, saya dengar suara berbeda. Halo, ini siapa? Saya kaget. Oh Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong suami saya. Saya menjerit-jerit, Tuhan, ini siapa? Saya istrinya. Saya sebut nama suami saya. Saya istrinya Alek Halomuan Mahbun. Saya bilang, ada apa dengan suami saya? Sudah, saya ibu, saya dokter dari Wisma Atlet. Oh, saya pikir sudahlah Tuhan, sudah pasti sudah tidak ada. Saya sudah hilang kontak selama 3 hari. Ada apa dokter dengan suami saya, dokter? Tolong suami saya, dokter. Tolong. Saya menjerit-jerit. Dan dokter itu katakan, ya tenang ibu, tenang ibu. Ibu boleh datang ke sini sekarang? Wah, pikiran saya sudah negatif. Waduh, pasti ini sudah hilang. Sudah tidak ada pastinya. Ada apa dengan suami saya, dokter? Dokter, tolong suami saya, dokter. Tolong, dokter. Ya, ibu tenang, ibu tenang. Kami akan menolong suami ibu. Boleh ibu datang sekarang ke Wisma Atlet? Saya bilang, ya dokter, saya akan datang, dokter. Saya akan datang. Tapi saya nggak tahu di mana itu. Terus dia bilang gini, saya katakan, saya akan telepon kakak saya untuk antar saya ke sana, dokter. Tunggu saya, dokter. Ada apa dengan suami saya? Ibu, suami ibu akan kami kirim ke rumah sakit Durensawit. Karena kami akan tolong suami ibu. Ternyata dia tidak sadar. Ya dokter, saya bilang, tunggu saya datang, saya pasti datang. Saya telepon kakak saya, dia segera tolong saya, dia datang untuk jemput saya, dia kirim ponakan-ponakan untuk ambil saya di sini. Kemudian dokter telepon lagi, maaf ibu, saya tidak bisa tunggu ibu sebab pasien sudah ada di dalam ambulans. Jadi kita bertemu di Durensawit. Dokter itu katakan gitu. Ya dokter, tunggu saya, tolong suami saya dokter, tolong suami saya dokter. Iya ibu, cepat ibu datang. Akhirnya saya dengan keponakan saya dijemput, kemudian kami ke rumah sakit Durensawit. Kakak saya dengan suaminya sudah tiba di sana. Kami tiba di sana. Untung Tuhan masih pertemukan kami di pintu gerbang rumah sakit Durensawit. Saudara tahu, ketika itu pintu gerbang masih tertutup karena mungkin koneksi antara hubungan antara Wisma Atlet dengan rumah sakit Durensawit belum clear, sehingga pasien tidak boleh masuk.
masih dalam ambulan. Bersyukur kepada Tuhan, saya masih bisa lihat suami saya. Saya bilang, Daddy, ini mama, Daddy berdoa. Dia tidak tahu saya. Dia tidak ingat saya siapa. Pandangannya begitu kosong, dia tidak kenal siapapun. Dia tidak kenal semua. Kemudian ponakan saya membuat video call kepada anak-anak kami yang di Manila. Mereka sudah menangis, terus menangis, mereka berdoa. Cucu saya nangis, anak saya yang paling kecil, yang masih kuliah di sana, menangis kami semua. Terus dikasih lihatlah pertama kali kepada cucu saya yang paling dia sayangi, itu ada perempuan namanya Kesia. Ketika dia lihat cucu saya, dia senyum. Karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka bahasa Inggris, jadi suami saya kenal. Begitu dikasih lihat cucunya, dia seperti sadar. Saya lihat, hai Kesia. Dia katakan, oh Tuhan tolong, Tuhan ingatkan dia, sadarkan dia Tuhan. Ketika dia lihat anak saya yang perempuan yang paling kecil, dia ikuti semua handphone. Tuhan tolong ingatkan dia, Tuhan sadarkan dia, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong. Kemudian itulah terakhir, dokter katakan, Ibu, kami akan segera tolong. Berdoa saja kepada Tuhan, semoga dapat ditolong. Dokter itu katakan, semoga dapat ditolong. Akhirnya, pendeta Marbun masuk ke dalam ruang perawatan, handphone dia dikasih ke saya, sebab dia tidak bisa operate handphone sama sekali. Akhirnya, hilang connect saya. Dari mulai hari Sabat malam itu, dia masuk ke rumah sakit, hari Sabat, hari Minggu, hari Senin. Kami usahakan untuk beli handphone baru, dalam kondisi COVID ini tidak ada yang jual handphone. Akhirnya ponakan saya cari untuk order di online, dapatlah hari Selasa pagi. Jadi saya kirim itu handphone kepada perawat untuk dikirim ke pendeta Marbun supaya dia bisa kami hubungi. Hari Selasa siang baru dia bisa hubungi saya. Dia bilang, Mama tolong saya, tolong kirim alat-alat mandi saya, tidak ada di sini. Aduh Tuhan, puji Tuhan, dia sudah bisa saya hubungi, dia sudah bisa connect dengan saya. Ya dia akan kirim. Dari situlah saya berdoa, kami semua berdoa. Anak-anak di Manila, cucu-cucu semua berdoa. Dedi kuat ya, Dedi kuat ya, ingat saya. Di situ lagi di rumah sakit Durensawit, kembali dia koma. Dia tidak sadar. Bahkan perawat sudah bilang gini, innalillahi, dia bilang gitu, dia tidak sanggup, dia juga akhirnya dia pergi. Karena suami saya tidak sanggup lagi bernafas. COVID itu mencekik lehernya untuk dia tidak bisa bernafas, tidak bisa minum, dia lebih baik berhenti bernafas. Karena itu lebih enak bagi pasien COVID. Akhirnya dia berjuang. Tuhan, dia katakan dalam doanya setelah dia sadar, dia cerita kepada saya, Tuhan, tolong pertemukan saya dengan anak saya yang paling kecil. Saya mau katakan kepada dia, saya tidak sanggup lagi. Hanya itu yang saya tunggu, Tuhan. Hanya itu yang saya tunggu. Jadi ketika di Durensawit, dia hanya menunggu anaknya. Kalau saja anak itu datang, anak yang paling kecil, anak kami yang paling kecil datang, mungkin dia akan pasrah kepada Tuhan dan dia akan hilang. Sebab perawat itu sudah dikatakan begini, akhirnya dia pergi juga. Bagaimana saya harus kasih tahu pada istrinya? Kita harus tunggu 1 jam lagi untuk menentukan dia meninggal. Dan kita baru kasih tahu kepada istrinya. Nah, dalam kondisi begitulah, pendeta Marbun berjuang, dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Akhirnya entah pertolongan Tuhan yang ajaib itu, dia bisa menggerakkan kakinya. Karena dia sudah tidak sanggup lagi bernafas. Dia sudah susah bernafas. Akhirnya dia berusaha dengan pertolongan Tuhan, dia gerakkan kakinya. Dia dengar semua perbincangan daripada perawat itu. Dia tidak begitu sadar, tapi telinganya masih mendengar pembicaraan dari perawat itu. Dia katakan, innalillahi, akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi juga. Perawat itu katakan begitu. Kemudian dia berusaha untuk mengangkat kakinya, dan kemudian berusaha untuk mengangkat tangannya, dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Kemudian perawat itu katakan, karena mereka hanya melihat dari CCTV, monitor. Mereka tidak datang ke kamarnya. Akhirnya mereka katakan, hidup lagi, dia hidup lagi, dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Kemudian pendeta berusaha untuk dia bangun, untuk dia turun, dan untuk dia minum air panas. Jadi dia colok lagi air panas, dia uap lagi, barulah dia terasa. Begitu dia uap, baru terasa longgar nafasnya. Puji Tuhan, dia rasa ada sesuatu yang membuka saluran pernafasannya. Baru dia minum air panas, dia uap terus, dan puji Tuhan, dia mampu. Dengan kuasa Tuhan dia mampu melewati masa kritisnya. Dan memang Tuhan itu ajaib, luar biasa. Sungguh Tuhan itu ajaib. Ajaibnya. Di masa pandemik begini ya, bagi kita semua pasti kita ketakutan apabila itu
Marbun bersyukur. Dia puji Tuhan. Tanggal 9 hari Kamis, dia katakan, Mama, tolong keluarkan saya dari sini. Tolong keluarkan saya dari sini. Jadi tanggal 9 kami berusaha berjuang untuk keluarkan dia dari rumah sakit Duren Sawit untuk kami bawa ke rumah sakit Advent Bandung. Tapi itu juga tidak dikasih. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mereka tidak mau kasih kami untuk kirimkan ke rumah sakit Advent Bandung. Sebab apa? Sebab rumah sakit Duren Sawit itu adalah rumah sakit rujukan. Mereka masih mampu merawat pendeta Marbun di sana. Jadi mereka tidak mau kasih. Dia bilang, Ibu, kami tidak mau merujuk pasien ini. Karena kami masih mampu dan sanggup untuk merawat dia di sini. Tapi pendeta Marbun bilang, tidak Mama, saya harus pulang. Saya mau pulang. Kami semua berjuang. Banyak pendeta-pendeta yang menolong kami untuk mengeluarkan pendeta Marbun dengan segala perjuangan. Dari pagi, barulah kami berhasil setelah kami hubungi rumah sakit Advent, katakan bahwa rumah sakit Advent bersedia menolong kami untuk merawat kami. Dan seluruh tim COVID rumah sakit Advent mengatakan bahwa kami siap untuk menolong. Dan kami sudah siapkan satu kamar untuk ibu dan bapak dirawat di sini. Saya bilang, saya mau dirawat. Karena saya harus menolong suami saya. Jadi saya katakan saya harus bersama-sama suami saya untuk dirawat di rumah sakit Advent Bandung. Akhirnya mereka minta supaya rumah sakit Advent Bandung telepon ke rumah sakit Duren Sawit, meyakinkan bahwa memang betul-betul rumah sakit siap menerima kami di sana. Akhirnya setelah mereka telepon, dan itu lagi kesulitan satu lagi, bahwa kami harus cari ambulans sendiri. Rumah sakit tidak siapkan ambulans. Jadi kami cari, ditolong oleh Bapak Paris Pasaribu, ditolong oleh Pendeta Sopar Situmorang, oleh Bapak Melvin Malau, pendeta Melvin Malau, dan juga Bapak Nenggolan Ningson. Mereka usahakan cari dan dapat. Setengah 7 malam, hampir jam 7 malam, kami baru bisa keluar dari rumah sakit Duren Sawit untuk dibawa pergi ke rumah sakit Advent Bandung. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kami. Di rumah sakit Advent Bandung luar biasa sekali. Di sana kami dirawat seperti manusia. Maksud saya begini, pelayanan mereka benar-benar memanusiakan kami. Mereka datang berdoa, perawat datang berdoa, mereka bernyanyi, dokter datang visit berdoa. Setiap pergantian shift, mereka selalu menyapa kami, memberikan kekuatan bagi kami, melayani kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Disitulah kami rasakan semangat kami timbul. Saya tolong suami saya kasih. Walaupun saya tidak sakit, di sana saya dibuat seperti pasien COVID. Saya harus scan foto, torak foto, saya harus scan foto, saya harus periksa lab, saya harus swab. Di swab saya juga, di rapid, semua saya harus lakukan semua seperti pasien COVID. Tapi puji Tuhan, selama 2 minggu saya di sana, semua hasilnya negatif. Hasil swab negatif, hasil rapid negatif, semua hasil torak foto, semua menandakan COVID negatif, semua negatif. Puji Tuhan, tapi saya harus tolong suami saya, sebab dari sejak sakit dia sampai dengan di rumah sakit Advent itu, dan setelah kami pulang 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit Advent, setelah di rumah, berat badan suami saya itu hilang 10 kilo, sampai dengan di rumah. Saya yakin di rumah sakit Advent dia sudah naik 2 atau 3 kilo. Sebab sejak di rumah sakit Advent, dia makannya luar biasa. Dia semangatnya luar biasa. Dia makan setiap kali makanan dari rumah sakit Advent diberikan, semua habis. Dari rumah dikirim lagi oleh kakak saya, oleh ponakan saya, semua habis. Malam-malam minum susu kedelai, makan buah-buahan. Waduh, luar biasa. Jadi itu mempercepat proses pemulihan dia. Dengan dia bahagia, dengan dia merasa senang, dan dia merasa diperhatikan, dan ada teman dia berdoa. Dia itu semua sarana Tuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan puji Tuhan, kami juga bersama-sama dengan pendeta Runtuh di sana. Ya, kami beda 1 hari dengan pendeta Runtuh. Kami masuk tanggal 9 April, pendeta Runtuh dengan ibu masuk tanggal 10 April. Puji Tuhan, setelah di swab, hasil swab tanggal 23 malam, setelah dirawat 24 hari, 14 hari di rumah sakit Advent, dapat hasil swab yang terakhir itu negatif, baru kami boleh pulang. Ya, kami boleh diizinkan pulang itu setelah hasil swab kami negatif. Kalau tidak, kami tidak boleh pulang. Walaupun kondisi kami sudah sehat. Pendeta Marbun juga sudah oke, tapi tidak boleh pulang. Itu sudah protokoler dari aturan daripada pasien yang terjangkit COVID. Puji Tuhan, sampai di rumah saya ukur timbangannya, dia masih kurang 10 kilo. 10 kilo berat badannya. Jadi kurus, sangat kurus sekali pendeta Marbun. Rupanya penyakit COVID ini menyerap semua gizi makanan yang ada di tubuh kita. Jadi kalau saudara-saudara sahabat DW, misalnya ada yang kena COVID, jangan takut. Yang pertama yang harus kita buat adalah
kita harus minum air panas yang semampu kita minum. Yang kedua, diuap, pakai air panas sesering mungkin. Hirup dari hidung dan dari mulut. Itu akan membunuh virus COVID, sebab COVID tidak kuat dengan air panas, tidak kuat dengan suhu panas. Kemudian berusaha untuk minum jus-jus yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya air jeruk murni, air lemon yang dikasih dengan air panas. Kemudian makan makanan yang sehat. Kami di rumah makanan rebus-rebus ya misalnya, itu akan menolong daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa ya. Dalam kondisi COVID biasanya kita tidak boleh dekat ya, tidak boleh dekat. Social distancing, tidak boleh dekat. Tapi kalau kita mungkin ada yang perawat di sini, kalau ada perawat pasti mengerti akan istilah SOS. Ya, istilah SOS itu adalah save our souls, ya, atau save our ship. Itu namanya istilah darurat. Tolong kami, selamatkan jiwa kami, selamatkan kapal kami, selamatkan jiwa kami. Jadi dalam kondisi darurat. Nah, kalau dalam kondisi darurat ini, kita harus segera ditolong, SOS, segera ditolong. Seperti negara kita ini, kita dalam keadaan darurat nih. Darurat itu SOS. Jadi Presiden Jokowi itu memberikan semua pertolongan dalam masa darurat ini dengan membuat Wisma Atlet ya. Wisma Atlet itu adalah pertolongan darurat yang harus segera dilakukan. Kalau tidak, semua pasien tidak akan bisa ditolong, tidak bisa ditampung ya. Kemudian Presiden membuat produksi APD, alat pelindung diri, untuk menolong perawat-perawat dan dokter ini tidak terpapar. Kemudian menyiapkan dana untuk menolong orang-orang yang terkena dampak COVID, yang tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian melarang kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti kita sekarang ini Zoom, yang harusnya kita beribadah di gereja, ini harus dibatasi ya. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, menutup mall, terus kemudian hanya membuka toko-toko yang ada sembako, kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Itu secara COVID ya, untuk kita tidak terhindar dari COVID itu, atau tindakan SOS yang segera. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Kita sekarang SOS darurat iman, ya bukan darurat darurat iman atau darurat rohani. Nah, kenapa kita bilang darurat rohani? Mungkin selama ini kita tidak peduli dengan pergi ke gereja terlambat, kita tidak peduli renungan pagi, renungan sore, baca Alkitab, berdoa. Dengan Tuhan kasih SOS, darurat iman seperti sekarang ini, kita bisa dekat dengan suami istri, kita bisa memberikan waktu kita untuk baca Alkitab, untuk berdoa bersama, bahkan kita diberikan untuk waktu untuk merenung. Selama ini bagaimana keadaan iman kita? Kita tidak pernah peduli. Kita lebih menghargai pekerjaan kita. Kita pergi pagi-pagi seperti saya. Kami pagi-pagi jam 5 harus pergi ke kantor. Pulang nanti sudah larut malam. Kadang-kadang kita tidak menyiapkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Sekaranglah waktunya. Kita harus melekat dengan Tuhan. Ya, kalau corona ini kita harus jauh. Social distancing, tidak boleh dekat-dekat. Tapi kalau SOS iman, ya, darurat iman kita harus justru melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah bagaikan apa katanya pohon ara. Kita harus menempel, melekat. Karena itu hendaklah kita harus melekat ya, melekat dengan Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Jadi kita jangan berbuat dosa. Kita ingat, kita harus mengaku dosa kita. Agar kita melekat dengan Tuhan, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Ya. Karena itu, hendaklah kita saling mengaku dosa kita. Dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Ya. Terus Yesaya 1:18 katakan, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan jadi putih seperti salju. Dan kemudian kita harus merekat kepada Kristus itu, sebab Kristus itu adalah pokok anggur seperti Yohanes 15 ayat 5 katakan. Barang siapa tinggal di dalam aku, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya katakan tadi, di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Tuhan saja, aku tenang. Jadi sahabat-sahabat semua, sahabat BWA, kita harus justru lebih melekat sama Tuhan. Lebih mencari Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Gunakan waktu pagi dan petang untuk bersama-sama keluarga. Gunakan banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Tetap berdoa. 1 Timotius 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Dengan inilah, dengan cara-cara ini kita akan tetap melekat dengan Dia. Kalau kita sudah melekat dengan Dia, apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut ya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita besok, tapi kita yakin
bersama dengan Tuhan. Ya, bagi Rasul Paulus dikatakan hidup dia adalah Kristus, tapi kalau ada mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena dia sudah melekat dengan Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan. Bagaikan Henokh, hidup bergaul terus dengan Tuhan. Kiranya sahabat BWA yang mengikuti Zoom dalam jaringan doa BWA pada sahabat ini, kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, agar kita kuat, agar kita setia, agar kita apabila Yesus datang, kita ditemui setia, dan sabaslah ya hambaku dan yang setiawan, masuklah ke dalam tempat yang Tuhan sudah siapkan. Demikianlah kesaksian saya, kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Banyak sekali berkat ya yang kita terima dari kesaksian nyata dan pribadi dari keluarga Pendeta Marbun ini. Buat Tuhan sangat luar biasa. Tidak bisa kita ucapkan lagi kata-kata lain selain kita merasa terberkati. Apakah Ibu semua merasa terberkati? Boleh melambaikan tangan bahwa doa-doa kita sudah terjawab ya untuk kesembuhan pimpinan kita, Bapak Pendeta Marbun. Apakah boleh ada Pak Pendetanya, Bu? Maaf. Ya, sebentar. Ya, kita rindu untuk didoakan. Untuk ibu-ibu semua, terima kasih juga buat tamu-tamu kami yang sudah datang, yang bergabung dari gereja-gereja lain, jemaat lain. Hanya share di grup pemimpin BWA, ternyata ada responnya juga. Terima kasih buat jemaat yang lain. Semoga kita semua merasa terberkati dengan adanya Zoom ini. Baik, selain doa syafaat yang sudah disampaikan Ibu Ketua Silitongan tadi, ada lagi yang mau didoakan? Usulan doa atau kesaksian yang tertunda, yang masih mau bersaksi? Boleh angkat tangan. Ibu Ana, silakan Bu. Minta tolong didoakan putri saya yang sedang praktek di Rumah Sakit Salak Bogor. Oke. Maaf Bu, namanya siapa Bu? Dokter Kinanti. Dokter Kinanti ya. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Tolong didoakan. Bu, iya. tolong didoakan anak saya yang tugas di Puskesmas Jatinegara sebagai perawat. Terima kasih. Namanya siapa, Bu? Rahelia. Rahelia. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Sama. Ada lagi? Ya. Maaf Pak Pendeta, dadakan. Selamat sahabat Pendeta. Boleh kita lambaikan tangan, kita bersuka cita. Pendeta Marbun boleh bergabung dengan kita. Sama sahabat. Sama sahabat Pendeta. Sama sahabat Pak Pendeta. Sama sahabat Pak Pendeta. Sama sahabat. Halo Pak Pendeta. Baik. Mas sahabat Pak Pendeta, Ma Ibu. Selamat sahabat Pendeta. Oke, kita sudah merindukan Pendeta untuk mendoakan kita pada hari Sabat ini. Saya mewakili Jemaat Taman Mini dan ibu-ibu yang lain mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Marbun untuk kesaksian yang luar biasa, dan puji Tuhan doa-doa kita dijawab untuk kesembuhan Pak Pendeta sehingga bisa melayani lagi kami jemaat-jemaat di Conference DKI ini. Semoga Pendeta tetap sehat selalu, panjang umur, dan selalu berbahagia dalam Tuhan. Ada titipan doa dari Ibu Ana di Bandung. Tolong doakan Dokter Kinanti, anak Ibu Ana, yang sedang bertugas di rumah sakit. Semoga terlindung dari virus-virus yang sedang mewabah ini. Juga anak dari Ibu Ida. Suster siapa Bu tadi? Maaf.
Ibu Ida. Rahelia. Rahelia yang sedang tugas juga di garda terdepan. Opung Damero, mungkin ada tambahan doa? Saya terima kasih kepada Tuhan, anak saya yang di rumah sakit Advent di garda terdepan, dan mereka adalah satu lagi dirawat inap. Kemarin mereka sakit, tapi puji Tuhan mereka sudah sembuh. Apalagi anak saya yang di garda depan, sampai di rapid test dia COVID atau enggak, padahal tidak. Jadi puji Tuhan, tolong didoakan anak kami Relita di rumah sakit Advent dengan Rizky Situmorang. Relita dan Rizky Situmorang yang ada di rumah sakit Advent. Wesam Ginting ada di Kalimantan, di Purucahu, Pak. Karena mereka juga kemarin katanya sudah COVID ada 50 orang di Kalimantan. Sedangkan saya punya mantu ini, mereka tidak dapat baju apa? Baju APD. Alat pelindung diri, APD. Jadi sekarang sampai dia katanya lagi ada pengiriman dari Kanada belum sampai ke Jakarta ini. Jadi kami minta tolong doakan Relita Situmorang, Rizky Situmorang dengan Dr. Wetsan Ginting supaya mereka sehat-sehat semua, perawat yang ada di Advent, Rumah Sakit Advent dan di Lampung. Terima kasih. Oke. Di Advent Bandung. Ya, terima kasih Bu Situmorang. Ada lagi dari tamu-tamu kami mungkin? Dan nitip doa juga pendeta, walaupun tadi sudah didoakan, doakan adik kami Jennifer Pandiangan, yang selalu kami doakan, dan pendeta kami, pendeta Osmalango, supaya mendapatkan kesehatan yang lebih lagi. Dan kami semua ibu-ibu, sebagai garda terdepan juga di rumah, bisa kuat menghadapi ini. Terima kasih pendeta, kami berikan waktu untuk berdoa. Tolong didoakan. Erwin Simbolon, sayang. Oh iya, terima kasih Bu Pandiangan. Tambahan juga di kami Erwin Simbolon yang sedang lemah. Boleh saya ulang lagi? Para medis ya, Dokter Kinanti, anak dari Ibu Dedi, Suster Rahelia, Suster Relita, dan Suster Rizky Situmorang. Menantu dari Ibu Situmorang, Dr. W. Ginting di Kalimantan, di Purucahu, yang mereka sebagai para medis di garda terdepan. Dan titip doa buat jemaat kami yang sedang sakit, Jennifer Pandiangan, gembala kami Pendeta Simalango, dan adik kami Erwin Simbolon. Dan itu saja pendeta. Baik, kita berdoa. Allah kami yang kami sembah siang dan malam, Allah penyayang dan penuh perhatian, Allah kehidupan dan Allah penopang kami. Terima kasih Tuhan, hingga sekarang kami boleh masih hidup, bertemu dengan ibu-ibu yang ada sekarang ini. Hanya tempat menyaksikan kesaksian dari Bu Marbun yang dia sendiri merasakan, dan hamba sendiri ada pengalaman-pengalaman lain yang dia tidak ketahui, namun Tuhan yang sama memberikan perlindungan baik bagi hamba maupun kepada Ibu Marbun di rumah sendiri. Terima kasih ya Bapa, oleh karena doa-doa seluruh hamba Tuhan, ibu-ibu yang ada, yang melipat lutut mereka, melipat tangan mereka, menutup mata mereka, dan memberikan pikiran yang sungguh-sungguh, menaikkan kata-kata, kalimat-kalimat yang indah, permohonan untuk sembuh bagi hamba sendiri. Dan sekarang hamba Tuhan berada di tengah-tengah mereka, walaupun melalui Zoom online. Kami bersuka cita oleh karena kebaikan ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, rumah tangga mereka, yang mendoakan hamba, sehingga hamba boleh sembuh. Amin.
bahkan bangkit lagi dari kematian. Inilah Tuhan hidup hamba yang kedua, yang Engkau berikan kesempatan bagi hamba entah berapa hari lagi. Terserah Engkau ya Bapa. Hamba berserah sepenuhnya kepadamu. Gunakanlah hamba menjadi berkat bagi setiap orang, dimanapun hamba berada, dan sampai kapanpun hamba hidup. Ya Tuhan, pada saat yang berbahagia ini, hamba rindu menyampaikan doa khusus bagi Dr. Kinanti, Sister Rahelia, Sister Relita Situmorang, Sister Rizkai Situmorang, dan Dr. Ginting. Semua mereka adalah pemerhati kesehatan, berada di garda depan untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang sakit COVID-19. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka sangat terbatas Tuhan. Mereka juga manusia biasa yang bisa saja terkena penyakit. Tapi sama seperti hamba sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, dari Engkau sendiri. Hamba percaya melalui doa ini Tuhan Engkau akan melindungi mereka. Memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan darimu lebih besar daripada kekuatan corona dan lain sebagainya. Kami percaya kepada tangan Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dan Engkau tidak akan memberikan kesusahan melebihi daripada kemampuan kami dan belum pada waktunya. Tuhan, datanglah ke tempat mereka masing-masing, kuatkan mereka dan segarkan hati dan pikiran mereka bahwa Engkau terus melindungi dan memelihara. Hamba juga berdoa untuk Jennifer Pandiangan dan Pendeta Sumalango yang sakit, bahkan ingin untuk sehat sekarang ini. Bapa di sorga, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Khususnya Pendeta Sumalango yang sudah lama menderita. Kasihani mereka ini Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Juga Saudara Erwin Simbolon yang kurang sehat. Hamba rindu berdoa, tumpangkanlah tangan-Mu penuh kuasa kesembuhan baginya. Izinkan dia menikmati kesembuhan dan sukacita besar dari itu. Biarlah mereka bersukacita senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Sekarang untuk ibu-ibu yang sedang menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doa ini. Doa kepada Allahku di sorga. Ya Bapa, selamatkan mereka. Karena mereka juga capek dan garda terdepan di rumah masing-masing. Yang melayani keluarga, melayani anak-anak, dan melayani Tuhan. Memberikan kesejahteraan bagi rumah tangga mereka. Memberikan senyuman dan sukacita bagi keluarga mereka. Mereka ini Tuhan adalah orang-orang yang baik. Ibu-ibu yang baik. Yang hamba tahu seorang ibu memberikan yang terbaik bagi suaminya, dan bagi anak-anaknya, dan bagi keluarganya. Dan bagi gereja Tuhan. Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Satu persatu Engkau jamah tubuh mereka. Kau memberikan kekuatan ekstra bagi ibu-ibu ini. Di rumah tangga, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling capek dari anggota keluarga kami Tuhan. Kami sebagai suami tidak bisa membalas budi baik dari mereka. Senyuman mereka, uluran tangan ibu-ibu, istri kami. Mereka sangat mengorbankan diri mereka, mengorbankan segala sesuatu untuk anak-anak mereka. Sukacita mereka besar ya Tuhan. Ketika anggota keluarga bersedih, dia masih memberikan senyuman bagi kami, yang menghangatkan keluarga kami. Ya Tuhan, hanya dari Tuhanlah pertolongan bagi mereka. Tanpa Tuhan mereka akan sakit dan jatuh. Tetapi pada saat ini Bapa, hamba rindu berdoa bagi mereka, agar Engkau memberikan kesehatan yang prima bagi mereka. Memberikan sukacita dan kedamaian dalam hati mereka. Bahwa mereka tidak akan pernah menerima balasan dari rumah tangga dari anak mereka. Tetapi dari tangan-Mu sendiri,
balasan yang paling indah pada waktunya yang Engkau selalu sediakan bagi ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan mendengarkan, menjawab, dan menyempurnakan, bahkan jauh melebihi daripada hamba doakan saat ini untuk ibu-ibu tercinta ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mau mendengarkan dua hamba yang kurang sempurna ini. Hamba persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Indah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Terima kasih Pendeta. Pak Pendeta. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Bu Pendeta. Oke, untuk menutup perbaktian kita nanti doa tutup Ibu Pendeta. Kita akan menyanyikan satu buah lagu di lagu Sion nomor 150. Ibu Pendeta Simalango boleh nyimpin. Lagu Sion 150. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Segera datang hujan berkat, itu janji kasih-Nya, menyegarkan jiwa raga dari Bapa di surga. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, turunlah hari ini. Padahal aku mengaku pada Yesus mengabdi. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang suci, terima kasih untuk waktu yang indah kami dapat bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengarkan pengalaman-pengalaman begitu indah bersama dengan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari kesaksian yang sudah disampaikan, betapa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh kasih, dan Tuhan itu adalah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan selalu tunjukkan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami tetap menjadi surat yang hidup yang dapat dibaca orang, agar kami tetap setia kepadamu dan banyak orang rindu mencari kebenaran. Ajar kami untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan melalui kemampuan kami masing-masing. Agar dengan demikian Tuhan, apabila Engkau datang, banyak orang yang dapat diselamatkan. Tuhan di dalam surga, di dalam memasuki minggu bekerja di depan kami ini, kami mau serahkan segenap hidup kami kepadamu. Berkatilah semua bakti wanita Advent, baik yang di jemaat Taman Mini maupun di jemaat-jemaat di seluruh Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya yang sudah mengikuti acara jaringan doa BWA yang dilaksanakan oleh jemaat Taman Mini. Kami bersyukur untuk kebaikan hati daripada hamba-hamba Tuhan ini, mengumpulkan semua bakti wanita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar kesaksian yang luar biasa atas pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini senantiasa kemanapun mereka pergi, memberkati rumah tangga mereka, memberkati iman pengharapan mereka, dan memberkati semua yang mereka lakukan agar kehidupan mereka dapat memuliakan nama
Tuhan sahaja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu menyerahkan hati, jiwa, dan pikiran kami kepadamu. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pendeta dan Pendeta juga. Terima kasih Bu Pendeta, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Marbu. Terima kasih buat semuanya, sama sahabat. Saya mau Taman Mini mengucapkan terima kasih ya Bu Pendeta atas kesempatan ini. Terus terang saya memberanikan diri menjapri Ibu. Saya berdoa dulu. Semoga Ibu punya waktu. Mungkin Ibu sudah banyak jadwalnya penuh. Tapi saya bersyukur ternyata Ibu langsung respon. Oke Bu, tanpa ternyata Tuhan jawab doa saya. Kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu dan Pak Pendeta. Dan kami Ibu Silitonga mungkin sebagai Ibu Ketua mewakili BWA boleh mengucapkan ucapan terima kasih juga buat Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Mas Sahabat Tanulang dan Ibu. Mas Sahabat, Pak Pendeta. Mas Silitonga belum dengar. Bisa tolong diulang, Bu Ketua BWA. Dan itu tinggal Oke, mewakili jemaat sebagai Ibu Ketua mewakili membawahi BWA, Departemen BWA. Boleh Ibu Ketua Silitonga mengucapkan terima kasih. Saya kan sudah dari jemaat Ibu Ketua ya. Baik, atas nama 3 ketua lah kurang lebih, karena kami yang hadir di sini ibu-ibu, kami mengucapkan waktu kesediaan dari Ibu Pendeta Marbun atas kesaksian yang luar biasa, menguatkan kami, tentu membuat kami lebih terberkati dan merasa kami lebih harus memperhatikan suami kami masing-masing untuk lebih mengasihi lagi, melayani mereka dengan lebih baik lagi. Terutama kepada Bapak Pendeta Marbun, semoga tetap terus sehat ya Pendeta, untuk tentunya bisa datang berkunjung kembali ke Jemaat Taman Mini, membagikan kisah yang luar biasa itu, biar kami juga dikuatkan. Dan tentunya Pendeta terima kasih atas doanya yang begitu indah buat kami ibu-ibu. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Dan terakhir dari gembala kami Pak Pendeta, dan silakan Ibu Pendeta dan Pak Pendeta Simalango. Sama sahabat Pendeta Simalango dan Ibu. Selamat sahabat. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Malam inilah. Kami ucapkan terima kasih dulu Pak, baru. Jadi terima kasih banyak Ibu Ketua. Kami merasa terberkati banget pada hari Sabtu ini. Kakak aja Bang. Kesaksian yang luar biasa, sangat-sangat menguatkan. Nggak nyangka sebegitunya perjuangan dari Bapak dan cinta kasih seorang istri kepada suami. Dan memang kalau tidak ada istri, saya pikir separuh jiwa melayang. Dan mungkin walaupun Pak Ketua di RSA Bandung dirawat dengan baik, saya pikir kalau tanpa didampingi sama Ibu, saya pikir tidak akan secepat ini bisa sembuh. Amin. Ibu-ibu yang lain lambaikan tangan setuju dengan saya. Dan terima kasih untuk
ibu yang sangat luar biasa untuk Ibu Marbun. Kesaksian yang sangat menguatkan, dan biarlah itu semua jadi motivasi untuk kami semua BWA dan teman-teman BWA, ketua-ketua BWA yang sudah ikut bergabung dengan Taman Mini, dan kami bersyukur mempunyai Ibu Ketua BWA juga yang luar biasa juga, Ibu Priska Simbolon sudah mengundang Ibu Marbun dan Ibu Marbun bersedia. Kami merasa sangat-sangat terberkati. Kami berdoa kiranya kita semuanya sehat-sehat, khususnya Pak Ketua kami, Pak Marbun, dan saya lihat sesudah sembuh makin ganteng dari yang sebelumnya. Dan kiranya Bapak boleh sehat-sehat, dan doanya itu semuanya kami merasa terberkati. Terima kasih banyak Pak Ketua dan Ibu Ketua, Tuhan memberkati kita. Kapan-kapan kesaksian dari Bapak Pendeta sendiri ya Pak? Boleh, boleh. Kan beda versi Ibu dengan Bapak. Dia yang alami di rumah, saya alami di rumah sakit sendiri. Betul. Iya. Ya, sebelum kita ketemu nanti di Taman Mini, kita berfoto dulu ya Pak Pendeta di sini. Boleh. Pak Pendeta Semalang mau bicara. Oh, Pak Pendeta tadi. Lupa lu. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan, karena kami sudah satu hati, seperasaan. Ya, sama seperti yang dialami Ibu Marbun, saya juga nggak bisa jauh dari istri, dan istri juga nggak bisa jauh dari saya. Ya, jadi artinya terima kasih kepada Ibu BWA Taman Mini, Ibu Priska Simbolon, yang sudah mengatur wacana ini sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang patut kita andalkan dan patut kita bergantung sepenuhnya. Ibu Marbun khususnya yang sudah menyampaikan, sampai istri saya tadi sebentar tutup itu videonya karena nggak bisa menahan kesedihannya. Jadi beberapa kali dia harus ya ditutup supaya tidak terlihat. Ya, artinya kami sangat dikuatkan dari pengalaman ini, ya, dan memberikan satu semangat yang baru, ya. Jadi untuk ini sekali lagi terima kasih Bu Marbun, terima kasih Pak Marbun, doanya yang sangat menyentuh hati. Saya yakin semua kami yang mendengarkan saat ini akan bisa semakin dikuatkan ke depan ini menjalani hari-hari yang kita tidak tahu seberapa sulit, tetapi kita yakin Tuhan tidak memberikan hal yang melampaui kekuatan masing-masing kita sesuai dengan yang disampaikan Ibu dan Bapak Marbun tadi. Sekali lagi atas nama Jemaat Taman Mini, terima kasih Pak Ibu waktunya dan doa berkat yang sudah disampaikan kepada kami. Tuhan memberkati, sehat selalu Pak.